Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua Milanis Indonesia. Semoga kalian pada sehat-sehat semua. Kembali lagi di Buletin Milanino. Kali ini, di episode ini khusus gue akan ngebahas masalah persiapan Milan menghadapi Lazio hari Minggu besok dan juga Liverpool di pertandingan perdana Liga Champions buat AC Milan yang telah menunggu selama hampir 7 musim atau 8 musim ya terakhir Milan main di Liga Champions. Masih dengan dua sahabat gue yang setia menemani Buletin Milanilo dengan analisa yang tajamnya. Ada Kang Rizal. Kang Rizal gue sebut pertama deh, bosan Dian mulu. Kang Rizal dari Bandung, sehat Kang ya. Alhamdulillah sehat. Thank you, nungguin terus sampai malam. Ya, terus yang kedua ada Dian, tetangga gue di Depok. Wah. Oke, seperti kita sudah ketahui bersama, Milan sudah menjalani 5 laga pramusim, sekali kalah dari Valencia, itu pun lewat adu penalti, lalu main di 2 laga resmi di Liga Serie A, Italia, menghadapi Sampdoria dan menghadapi Cagliari. Mungkin ke Rijal, bagaimana penampilan Milan, Jal, sejauh ini, Jal, progresnya menurut lo, Jal? Sudah sesuai dengan yang diinginkan Pioli atau masih bisa ditingkatkan lagi? Iya, kalau dari dua awal pertandingan Milan sebetulnya hampir hampir berbeda ya. Di Sampdoria Milan buntu banget gitu untuk mencapai ke lini depan gitu. Nah, servis untuk Giroud hampir-hampir sedikit, Nggak ada hampir ya? nggak ada lah, dikit banget gitu. Peluang pertama mungkin emang ada ya dari goal kicknya Mignon gitu langsung ke Leao, syuting tapi berhasil ditepis gitu. Tapi setelah itu eh, mungkin hanya gol Diaz doang gitu. Itu juga kan berawal dari gara-gara kipernya agak sedikit blunder gitu. Sementara untuk peluang matangnya ke selebihnya nggak ada gitu. Tapi kemudian di laga lawan Cagliari ini Milan berhasil memperbaiki soal finishing lah terutama gitu. Di final third-nya Milan ini benar-benar berubah gitu dari laga Sampdoria ini. Brahim yang mengandalkan kecepatan bisa juga mengobrak-abrik gitu trionya Godin, Carboni dan siapa ya satu lagi. Nah itu belum lagi Theo yang mengawali golnya Giroud gitu dari berawal dari recover ballnya lari Ya, terus membuka ruang di Diaz depan ya. gitu ya bikin Godin meninggalkan spotnya gitu dan Carboni gagal untuk menutupnya ruangnya Giroud gitu. Belum lagi seperti penampilan impresifnya Tonali gitu. Saya semakin kesini semakin pede lah Tonali bisa bisa terus berkembang di Milan gitu walaupun kita tahu di awal Tonali malah banyak banyak hilangnya gitu kan di ekspektasinya Milan ini di musim pertama jauh banget Tahu banget. nggak terjadi di Tonali di musim pertama gitu. Tapi semakin ke sini, terutama dari akhir musim kemarin sampai ke pramusim ini mengalami peningkatan dan mungkin ya tandanya Tonali bisa berkembang ini ya di laga Cagliari ini gitu dengan golnya yang terus dikait-kaitkan dengan gol pertamanya Pirlo gitu. Walaupun ya dari segi permainan saya rasa beda lah gitu. Tonali lebih lebih cenderung apa ya lebih agresif gitu lah seperti mungkin seperti yang dikatakan Tonali sendiri gitu karena kalau dia ini sebenarnya kan mengidolakannya Gattuso gitu dia dia mengakui permainannya nggak ada mirip-miripnya sama Pirlo gitu tapi ya mungkin fans terus melihat secara Fisik kali, postur dan fisik. fisik lah ya mungkin ya saya cukup terkesan lah gitu dengan perkembangannya gitu. Eh, di awal musim Milan selalu bisa mengandalkan Leo gitu. Tapi setelah masuk ke paruh musim, paruh kedua, nah itu Leo mulai mulai hilang tuh. Barulah Rebic di situ muncul gitu. Jadi seperti seperti apa ya setengah-setengah gitu sisi kirinya Milan ini gitu. Ya Kebanyakan ini bikin yang harus story, harus Leo, di Instagram. kebanyakan
multimedianya. Ya gitulah yang harus diperbaikinya sama Leo gitu. Karena di musim-musim sebelumnya Leo nggak pernah satu musim bisa full gitu kan. Pasti ada Iya. setengah musimnya dia hilang gitu. Ya selebihnya seperti musim lalu lah gitu. Milan masih masih bisa memainkan apa skema yang agresif, yang cepat gitu dengan pressing yang lumayan eh, ketat gitu. Ya segitu dulu mungkin. Oke. Mungkin ada harapan juga karena kemarin kan Casey belum bisa turun, jadi masih main dengan Krunic dan Tonali. Casey Benacer malah dua pertandingan itu belum pernah tuh. Benacer turun di cadangan dari bangku cadangan, dari bangku cadangan. Dean, lo punya pendapat apa ya tentang dua laga pertama Milan? Dua laga pertama Milan, catatan paling penting adalah Krunic mainnya bagus. Bagus banget Krunic. Enggak. Kalau seriusnya di laga Cagliari itu yang gue takutin terjadi sih sebenarnya. Milan gak punya gelandang kreatif sebagai penyambung lini belakang ke depan gitu. Gelandang yang memang tadinya sering diisi sama Hakan gitu ya, walaupun kita akui faktanya memang dia sering anggot-anggotan, tapi di musim ini di laga lawan Cagliari itu yang hilang dari Milan. Sampai yang tadi juga dibilang oleh Kang Rijal, bahkan untuk golnya aja gitu, long bola itu dari kiper gitu, yang untungnya ajaib juga gitu bolanya gitu. Nah itu sih yang sangat gue takutin gitu, dan untungnya di laga melawan Cagliari juga itu ketakutan itu sedikit terhapuskan gitu, karena mungkin marwahnya pertama kalinya main di depan supporter di San Siro, ada hawa yang berbeda gitu, dan ditonton langsung sama Ibra mungkin yang di babak kedua mungkin langsung pada diomelin pemain-pemain yang jelek, jadi mungkin jadi lebih baik gitu penampilannya. Itu dia yang gue takutin sebenarnya, karena kita nggak punya penyambung itu. Ditambah lagi di laga lawan Sampdoria juga gelandangnya kan benar-benar ya nggak ada kreatifnya gitu, kayak Krunic, kayak Tonali gitu, yang Tonali walaupun penampilan mirip Pirlo yang tadi juga udah dibahas, nggak kayak Pirlo sebenarnya gitu. Nah dan ya itu tadi yang gue bilang, alhamdulillah dijawab di laga lawan Cagliari Milan bisa golin banyak, dan Giroud juga sedikit melegakan gitu, sedikit melegakan. Gue nggak percaya sih kutukan nomor 9, tapi at least dia bisa menjadi striker yang reliable gitu, selain Ibra yang kita punya gitu. Karena dari sampai terakhir tuh Gianpaolo Pazzini lah yang striker gue bilang bisa reliable di Milan gitu, di banter eranya gitu. Sampai terakhir Piontek yang di setengah musim doang, terus sekarang balik lagi ke Ibra, dan sekarang kita udah punya Giroud yang walaupun fisiknya nggak memadai untuk tampil 90 menit, tapi at least kita bisa tahu dia bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun gitu. Dan sayangnya mungkin masalah waktu aja untuk Giroud bisa nyetel lebih baik lagi gitu, karena untuk menjadi wall di kotak penalti lawan ya kualitasnya hanya satu level di bawah Ibra gitu. Jadi menurut gua Giroud juga masih butuh waktu, apalagi sekarang dia harus istirahatkan selama 2 minggu karena COVID gitu. Jadi catatan pentingnya sih menurut gua itu sih, Giroud masih butuh waktu, dan apa ya keraguan gue terhadap Milan sangat kehilangan kreativitasnya, semoga sudah terjawab di laga melawan Cagliari, dan Krunic mainnya bagus tuh banyak. Itu yang paling penting. Oke, gue ngelihat ada satu catatan menarik di laga lawan Sampdoria pada saat Romagnoli dimasukin tuh. Kita main dengan 3 back akhirnya kan, kalau nggak salah 3-5-2 dengan Rebic dan Giroud di depan. Walaupun memang ya gue nggak ngelihat ada perbaikan dari sisi permainan ya. Artinya ya Milan pada saat itu juga tidak bisa berbuat banyak gitu lah. Hanya tinggal mempertahankan keunggulan kalau nggak salah di 10 menit terakhir lah. Perubahan ini buat gue cukup menarik karena bisa dibilang sepanjang musim lalu gue nggak ngelihat Milan main 3 back gitu loh. Lalu rata-rata 4 back gitu loh. Mungkin nggak pernah, gue nggak tahu kalau salah. Mungkin lo punya memori lain gitu kan. Nah,
Lu ngelihatnya apa sih yang diinginkan dari Pioli dengan strateginya ini gitu loh? Apakah ini bagian dari apa ya perubahan atau peningkatan yang dilakukan Pioli supaya Milan ini nggak bermain dengan pola yang itu aja, yang hanya cuma ganti orang dengan gaya main yang sama gitu. Lu ngelihatnya akan seperti apa sih nanti ke depannya nih, Jal? Dengan mungkin bisa dikaitkan juga dengan pemain-pemain baru ya yang dibawa sama Pioli ini gitu terkait dengan pola permainannya Milan. Ya, di beberapa interview juga Pioli udah menjelaskan sih kalau musim ini dia nggak menutup kemungkinan untuk ganti skema di tengah jalan gitu. Entah itu jadi 3 back atau jadi tanpa winger gitu. Itu kemungkinan yang coba dipelajari oleh Pioli gitu. Tapi melihat skema 3 back ini sebenarnya saya cukup eh, apa ya ngefans lah gitu dengan skema 3 back ini asalkan ya Milan punya punya atribut untuk melakukan itu karena dari sisi skema sendiri 3 back ini bisa membuat build up serangan suatu tim jadi lebih cepat gitu. Kita bisa bisa menaruh dua sisi wingbacknya ini Kayak kan lebih ke depan gitu. lebih ke depan. Kalau Bria dan Theo kan saya rasa mampu lah untuk melakukan itu gitu. Tapi kita harus harus tahu juga gitu lini tengahnya apakah mampu mampu nggak gitu melakukan skema 3-5-2 ini gitu. Terus uh, Kayak juga sekarang di Denmark udah mulai main dengan skema 3 back gitu. Ini adalah kan suatu masalah yang pernah dia keluhkan waktu di Atalanta gitu. Dia kurang cocok di skema 3 back tapi mulai 2 pertandingan terakhir ini Denmark malah mainnya 3 back setelah kehilangan Eriksen ini gitu. Ya sebenarnya Milan punya punya modal gitu untuk itu. Tinggal Pioli apakah mampu nggak gitu menerapkan skema 3 back ini gitu. Tapi kemungkinan besar sih ke depan Milan akan lebih nggak akan banyak berubah deh Kak. Karena core-nya mengaca dari Udah musim terbentuk ya. lalu, iya musim lalu Milan masih 4-2-3-1 ya kemungkinan besar itu adalah skema yang akan sering dipakai Pioli gitu. Mungkin itu. Oke. Yang menarik juga pada saat perubahan skema itu Benasir masuk. Gua kira Benasir akan menggantikan Krunic, ternyata yang digantikan Diaz. Jadi Benasir duet dengan Tonali, Krunic yang didorong ke depan. Setelah itu permainan Krunic hancur gitu. Tidak terlihat perannya menggantikan posisi Diaz ya. Gue sih memang punya pemikiran bahwa ini strategi hanya untuk mempertahankan keunggulan dengan menaruh banyak pemain di belakang gitu. Dian, lu ngeliatnya gimana ya pendapat lu ya? Yes, gue setuju banget Wak. Emang kayaknya karena 3-5-2 ini sangat harum namanya nih ya akhir musim ini karena ya kita tahu Thomas Tuchel berhasil membawa Chelsea dengan merubah formasinya Frank Lampard jadi 3-5-2 ya 3-4-3 sorry. Nah terus Conte berhasil bawa Inter juara dengan formasi 3-5-2 back gitu. Nah menurut gue ya akan sangat wajar apabila banyak pelatih yang mencoba mencari tahu dan mempelajari apa sih baiknya skema 3 back dengan 2 wing back buat sebuah tim gitu. Dan gue rasa Pioli juga pengen mencoba gitu, apalagi sekarang Milan stok gelandang bertahan itu sangat banyak gitu, ada Bakayoko, ada Tonali, ada Kessie, ada Benasser, ada Krunic juga yang memang nggak terlalu berubah banyak, tapi kualitasnya tentu naik gitu kan, karena ya Tonali juga kita sudah bisa mengakui dan mengamini bahwa Tonali levelnya naik dibandingkan musim lalu, dan Bakayoko juga ya levelnya mungkin bisa setara sama Benasser gitu. Nah, menurut gua opsi perubahan 3-5-2 ini skema 3 back ini juga didukung dengan pemain-pemain yang mungkin lebih banyak, kualitasnya juga tidak terlalu berbeda, sehingga ya Pioli berani aja pakai skema ini gitu. Jika dibandingkan dengan musim lalu, ya pilihannya sedikit gitu. Gelandang bertahan ya ada Mete doang gitu di pada musim terakhir, dan Krunic yang
kita bilang gelandang bertahan, tapi ya nggak, jarang banget main di posisi itu gitu. Jadi menurut gua perubahan skema ini bakal banyak terjadi karena itu tadi stok gelandangnya juga melimpah dan pilihan buat Pioli untuk nggak cuma pilihan dan tidak punya pilihan, membuat Pioli bisa merubah pola dari 3 menjadi skema 3 back. Nggak punya pilihan, gue bilang apa? Yaitu tadi pemain nomor 10 itu cuma Dias aja otomatis gitu. Jadi dengan pola 3-5-2 atau 3-4-3 otomatis kan Milan nggak butuh tuh pemain nomor 10 gitu yang saat ini pure-nya hanya dimiliki oleh Dias gitu. Jadi satu pemain ya. menurut gue karena di satu sisi karena kita kelebihan stok pemain, di satu sisi kita kekurangan pemain, sehingga ya mungkin 3-5-2 juga cocok, apalagi ditambah ada Giroud dan Ibra di depan gitu. Dengan adanya Giroud dan Ibra di depan gitu, penetrasinya Theo, crossingnya Calabria yang udah lebih baik dari Abate dulu gitu kan. Semua bek kanan pasti lebih baik sih crossing daripada Abate dulu. Ya Milan juga punya banyak variasi serangan gitu, nggak monoton juga. Lagian juga kalau menurut gua Milan sebenarnya skema build up 3 back itu udah dimulai dari awal Pioli memang ada gitu, karena biasanya Benacer atau Kessie bakal mundur jadi half back Milan saat Donnarumma megang bola, sehingga build up Milan pun sebenarnya udah dimulai dengan 3 back. Dulu Kair waktu masih jadi inti, Kair yang jadi Romagnoli di kiri, Kair di kanan gitu. Jadi skema build up 3-5-2 sih sebenarnya sudah di in play mah sudah sering jalan gitu. Tapi kalau misalnya dari awal ya kita yang belum terbukti juga gitu kan, karena di preseason juga kayaknya jarang ya main 3-5-2 gitu, karena kan waktu di preseason Milan nggak punya striker murni kan, cuman ada Colombo doang waktu itu, Ibra masih cedera, Giroud belum bergabung, nggak ada lagi striker. Jadi ya menurut gua ya sah-sah aja sih Pioli, karena ya 2 musim terakhir Milan tuh peningkatannya pesat banget, dan gue tim udah mulai banyak belajar bagaimana cara mengalahkan 4-2-3-1-nya Milan, sehingga ya gue mau nggak mau Pioli saat ini harus bisa mempunyai skema yang lain gitu. Karena dulu waktu ada Mandzukic kita sempat coba 4-4-2 tuh waktu lawan Cagliari apa lawan siapa gitu yang Mandzukic cuma main 10 menit terakhir, ya buntu gitu, nggak ada penyambungnya antara tengah dan depan. Ya mungkin itu udah disadari oleh Pioli, jadi bakal mencoba 3-5-2 lagi. Cuman kekhawatiran gue di 3-5-2 adalah ya semoga Romagnoli bisa balik ke level 2-3 tahun lalu gitu, karena secara speed emang dia kurang bagus kan. Ya mungkin bisa ke cover sama Tomori kalau Tomori ditaruh di tengah. Tapi yang kita tahu di kiri kita tuh kan ada Theo yang ya walaupun ada peningkatan secara defensif, tapi ya peningkatannya nggak selevel peningkatan siapa ya, nggak kayak wingback yang harusnya juga kuat lah di back di sisi defensifnya gitu. Yes, jadi kayak ada risky sih. Oke, ya. Gua rasa 2 pertandingan itu yang sudah dilakukan Milan sudah kita bahas. Nah, kita ngebahas 2 pertandingan ke depan. Ini cukup menarik nih, 2 laga, bahkan 3 dengan Juve akan dilakukan Milan di 1 minggu ke depan. Nah, oke lah, kita ngebahas 2 laga aja. Nanti lawan Juve kita bahas terpisah. Lawan Lazio sama Liverpool. Kita masuk ke Lazio dulu. Menariknya buat gua musim ini atau pertandingan lawan Lazio ini adalah bisa dikatakan hampir 100% pemain Milan bisa diturunkan. Terakhir mungkin hanya Krunic yang kabarnya masih kurang fit ya. Ibra sama Giroud. Giroud juga masih belum bisa dipastikan bisa turun atau tidak. Tapi paling tidak Kessie sama Ibra sudah bisa join sama tim, udah bisa diturunkan. Nah ini cukup menarik nih sebenarnya. Lazio sendiri juga saat ini 2 laga awal kan jadi tim yang paling produktif ya. Dia dengan dan mimpin klasemen saat ini. Perubahan di Lazio menurut gue juga cukup signifikan nih dari sisi pelatih dan juga dari sisi pemainnya yang cukup menurut gue yang cukup sangat berpengaruh masuknya Pedro kalau menurut gue dari Roma ke Lazio walaupun harus kehilangan Korea. Siapa dulu? Rijal, Kang Rijal. Gimana Rijal melihat laga besok lawan Lazio? Ya,
untuk Lazio musim ini ada perubahan yang cukup drastis ya dari skema Inzaghi yang pakai 3 back menjadi kembali ke 4 back di tangan Sarri gitu dengan formasi 4-3-3. Mungkin nggak banyak perubahan dari sisi penempatan pemain gitu karena Luis Alberto tetap tetap ditaruh di trio gelandang, mungkin di depan yang berubah gitu, yang berubah total. Di depan ada Felipe Anderson, Immobile sama Pedro gitu yang biasanya ini diisi oleh Joaquin Correa dan Immobile gitu. Ya dari sisi permainan saya sempat nonton yang pekan lalu yang 6-1 itu, memang dari segi permainan ini Sarri cukup cepat ya merubah total skemanya Lazio gitu. Ini cukup sukses gitu menurut saya dari 2 pertandingan awal gitu. Tapi Milan juga punya peluang untuk bisa mengalahkan Lazio gitu. Kabar terakhir yang saya baca, Immobile dan Lazzari nggak diragukan tampil gitu lawan Milan, apalagi Milan kan main di San Siro gitu. Harusnya memang sih kalau berkaca dari musim lalu San Siro nggak nguntungin buat Milan gitu. Milan malah lebih kuat pas away gitu. Tapi ya dengan kehadirannya kembali fans gitu, saya harap ini bisa meningkatkan moralnya Milan gitu. Ya untuk pertandingan Lazio saya optimis Milan bisa ngalahin Lazio lah gitu. Karena kita juga Pioli juga sempat ngalahin skemanya Sarri di saat ngelatih Juventus itu. Ya Milan punya modal lah untuk itu. Oke. Menurut lu yang akan diturunkan dari Milan ini siapa nih untuk gelandangnya, Jal? Karena Kessie sudah bisa main nih. Apakah balik ke Kessie Benacer atau Tonali masih tetap akan dapat kesempatan atau Kessie yang akan dicadangkan? Kemungkinan besar dari info yang saya dapat kemungkinan besar akan diisi oleh Benacer dan Tonali karena Kessie juga baru ikut latihan kemarin. Ya kemungkinan masuk cadangan lah gitu. Sama juga dengan Ibra. Saya nggak berharap Ibra main lama gitu, mungkin maksimal 45 menit, entah itu di 45 menit pertama atau babak kedua gitu. Tapi lihat berita terakhir sih katanya yang favorit start itu Rebic gitu untuk jadiin false nine gitu. Tapi saya agak ragu juga gitu Rebic jadi false nine gitu karena yang udah Rebic dan Leoni nggak bisa ngegantiin tugas striker gitu. Mereka mungkin bisa mempres kiper dan para back gitu, tapi tetap di final third-nya gitu saat gelandang menerima bola dan diserahkan ke mereka, ya mereka nggak bisa berbuat banyak gitu. Apalagi pemain seperti Rebic ini kan nggak mungkin kalau dapat 3 peluang di dua peluang awal ini pasti nggak masuk gitu. Baru di peluang ketiga keempat baru bisa ngegolin gitu ya, susah juga gitu. Tapi berharap sih Ibra bisa seenggaknya 1 babak lah bisa main itu karena untuk meningkatkan moral booster juga untuk Milan gitu selain termasuk tekniknya. Oke, Yan, pendapat lo mengenai laga Lazio akan seperti apa nih dari sisi Lazio-nya sendiri dan persiapannya Milan? Kalau dari sisi Lazio tadi udah dijelasin cukup mantep ya sama Pak Rizal. Paling catatan uniknya ya kita punya catatan yang kurang bagus lawan Sarri gitu. Ya terakhir kita berhasil menang lawan Sarri di waktu Sarri megang Juventus, tapi di 10 laga terakhir kan Milan kalah 5 kali, 4 kali gitu lawan Sarri gitu ya. Itu kan jadi catatan ya. Berarti ada di satu pertandingan ya Sarri berhasil ngalahin Milan gitu dengan Juventus yang waktu itu skuadnya ya memang nggak sesuai dengan kemampuan dia gitu. Jadi menurut gua ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik karena ini pertama kalinya Milan bisa langsung ketemu dengan tim besar gitu. Dan biasanya Milan kalau habis jeda internasional break sih mainnya bagus gitu. Dari musim-musim lalu semakin sering pemain Milan main, Milan bakal pemain lebih bagus gitu, entah kenapa gitu. Sampai terakhir kemarin habis nafasnya tuh pas kalah lawan Juve atau Atalanta gitu di musim lalu gitu. Banyak mainnya terus tiba-tiba habis pemainnya semua gara-gara cedera, baru Milan capek gitu. Nah, gua harap sih tren ini masih bisa berlanjut gitu karena pemainnya kan
mayoritas ya masih sama yang kita bahas juga gitu kan. Yang berbeda hanya di kiper dan di gelandang serang gitu. Dan catatan menarik buat gue adalah semoga dua pemain inti Milan yang kemarin di timnas main di inti, nggak kemarin satu, si Theo yang kemarin tiba-tiba jadi inti gitu, main kayak 90 menit ya Theo main. Terus besok katanya gosipnya Calabria, nanti malam juga Calabria katanya main jadi pemain inti gitu. Ya gue harap mereka nggak terlalu capek ya buat melalui pertandingan lawan Lazio yang gue yakin intensitasnya bakal cepet banget. Yang kita tahu kan ciri khasnya Sarri itu seperti apa gitu, dan Milan yang juga mainnya ya nggak lambat juga, nggak kayak waktu Milan zaman Montella atau zaman Gattuso gitu kan. Nah, gue sih masih berharap banyak pemain inti Milan yang siap secara fisik ya gue, karena itu tadi international break datang di saat yang sangat tidak tepat sih sebenarnya gitu kalau dilihat dari 3 pertandingan Milan ke depan gitu. Tapi gue masih optimis karena catatan tren Milan di bawah Pioli adalah Milan bisa berbicara banyak melawan tim besar. Itu yang membuat gue selalu optimis menghadapi tim besar, bahkan di event di kandang lawan pun. Jadi gue harap tren itu sih masih bisa dan gue juga yakin sih, apalagi itu tadi ditambah nggak ada Immobile gosipnya, nggak ada Lazzari juga yang biasanya kalau lawan Milan juga moncer tuh waktu zaman di Spal juga dia lumayan kalau lawan Milan. Dan gue harap Acerbi juga kecapean ya, dan dia masih belum terbiasa dengan skema 4 back, jadi ya gue sih masih optimis sih. Apalagi kan persis sebenarnya gelandang Lazio nggak ada perubahan dibandingkan musim lalu, di mana musim lalu ya kita bisa on par lah lawan Lazio. Jadi gue harap sih, gue sih masih yakin Milan bisa menang sama kayak kemarin. Oke, dari sisi Milannya sendiri ya, dengan masuknya Casey, Bakayoko, dan absennya Giroud, gue sih masih percaya. Gue masih berharap pemain yang akan dimainkan adalah Benasir dan Tonali, karena mereka yang paling siap dan udah nyetel sama pemain Milan yang lain dibandingkan harus beresiko memainkan Casey lagi gitu. Toh 3 laga ke depan itu kan semuanya berat gitu. Jadi gue rasa diperlukan juga kecerdasan Pioli untuk meramu siapa yang lebih siap di pertandingan melawan Lazio, siapa yang lebih siap di pertandingan melawan Liverpool, dan siapa yang lebih siap di pertandingan melawan Juventus dengan jeda yang hanya 3 hari di setiap pertandingan gitu kan. Jadi gue rasa akan lebih aman untuk Pioli memainkan Benasir dan Tonali di laga lawan Lazio. Oke, Bakayoko, Casey akan mulai dari bangku cadangan ya. Ya, ini laga ini menurut gue sangat penting banget untuk menjaga mental di 2 laga berikutnya nih, menghadapi Liverpool sama Juve, karena kalau sampai harus mengalami kekalahan, efeknya gue rasa akan berpengaruh di laga lawan Liverpool dan Juventus. Dari lu, Jal, yang perlu diwaspadai dari Lazio mungkin kalau harus sebut nama? Ya kalau Immobile tampil ya tentunya Immobile sih, tapi kalau misalkan menunjuk pemain lain mungkin Luis Alberto dan Felipe Anderson yang ternyata Felipe Anderson ini masih ada gitu walaupun di Inggris karirnya malah turun gitu semenjak dari Lazio, tapi pas kembali ke Lazio ini tetap hampir seperti Felipe Anderson yang dulu lah gitu, masih punya skill, masih punya kecepatan ya. Ini yang patut diwaspadai sama Milan gitu. Selain Luis Alberto dan Milinkovic-Savic. Itu sih. Ya, terakhir itu kan kalau nggak salah Savic 2 gol ya waktu yang kemarin menang 6-1 ya, kalau nggak salah ya, kalau gue lupa juga sih. Pokoknya dia termasuk yang ini dah top tier mainnya. Dian, dari lu Yan, dari Lazio Yan, yang lu harus padain, yang harus diwaspadain? Sama sih, terlepas Immobile tampil atau enggak, buat gua kekuatan utama Lazio itu ada di SMS nama Luis Alberto ya. SMS tuh secara fisikal itu dia menonjol banget di gelandang gitu, dan dipakai dengan visi bermain yang sangat bagus dan juga udara yang sangat kuat ya.
SMS itu yang akan merepotkan Milan sih. Kalau Milan memang mainkan Tonali dan Benacer yang memang secara fisik pendek ya. yes bakal keteteran gitu, dan memang lebih tepat ada Bakayoko atau Kessie di sana. Dan Luis Alberto ya yang levelnya tuh benar-benar meningkat banget gitu di zamannya Inzaghi. Dia ditemukan lagi, dapat performa yang bagus lagi, dan di zamannya Sarri yang kita tahu sangat membutuhkan gelandang kreatif, dia main juga bagus banget gitu. Jadi menurut gue ya nyawanya Lazio ada di dua orang itu, dan menurut gue as long Milan bisa menahan dua orang itu, memutus distribusi bola dari mereka atau ke mereka, gue sih yakin Milan gue masih sama kayak tadi, gue yakin Milan bisa mengalahkan Lazio. Oke. Kita main tebak skor nih sekarang, Yan. Dari sisi lu atau pendapat lu, kira-kira skor? Kalau tebak skor gini Milan pasti kalah biasanya. Iya, emang lu nggak pernah bener emang. Aduh, ya 3-2 gue buat Milan 3-2. Ini dari jawaban lu sebagai Milanisti atau sebagai pecinta sepak bola? Sebagai Milanisti. Kalau sebagai pecinta sepak bola? Kalau sebagai pecinta sepak bola seri. Kang Rizal punya prediksi? Agak susah juga ya. Sebagai Milanisti, saya 2-1 deh. Minjong pasti masih bisa kebobolan. Tapi kalau sebagai nggak jauh beda sih, dari pecinta sepak bola juga masih mengunggulkan Milan lagi. Itu karena ya walaupun dua-duanya punya modal yang agresif di pertandingan terakhir, tapi dengan dukungan San Siro kayaknya Milan lebih favorit deh. Kayak gitu. Lebih favorit ya. Oke. Yan, gue nanya Yan, lu tadi prediksi 3-2. Milan golin 3 tuh tanpa Giroud dan kemungkinan Ibra yang belum fit, gimana tuh cara golinnya Yan? Ya, gue sih ya itu tadi yang gue bilang, Acerbi kan biasanya main di pola 3 back, dan dia speednya yang lambat tercover sama 2 back yang lain, biasanya diisi sama Randus dan Luis Gustavo ya biasanya. Nah, dengan formasi 2 back ini otomatis Milan punya peluang untuk membombardir kelemahannya Acerbi itu, walaupun secara defensive IQ memang bagus gitu kan, peningkatannya pesat banget semenjak pegang Inzaghi. Tapi dengan adanya Brahim Diaz di sana yang punya kecepatan dan skill, terus ada Leao, ada Rebic juga, dan di kanan juga ada Alexis Salemaker yang memang kecepatannya di atas rata-rata, yang kita tahu penalti Milan juga banyak andil dari kecepatan mereka gitu kan di musim lalu. Jadi ya gua rasa itu adalah salah satu hole yang bisa dimanfaatkan Milan untuk bisa mencetak gol gitu. Apalagi ya sorry itu sih kipernya Pepe Reina gitu, yang menurut gue ya udah lewat prime-nya gitu. Lewat masanya ya. Iya gitu, dan Stratokoska juga kan semenjak ada Reina bahkan terpinggirkan gitu. Jadi ya gue sih yakin itu ya Sarri kan suka sama Reina distribusi bolanya aja, bukan karena kepiawannya dalam menjaga gawang sama kayak dulu Valdes dimanfaatkan sama Guardiola gitu, karena distribusi bolanya aja bagus. Tapi buat stopper ya buat gue udah lewat sih Reina. Gitu sih yang membuat gue yakin. Oke, jadi kita boleh optimis lah lawan Lazio nanti Milan akan menang. Analisa dari teman-teman gua nih sama-sama mengunggulkan Milan akan menang lawan penalti Lazio. Kayaknya 3 deh. Siapa yang dapat penalti 3? Milan. Wasitnya siapa sih? Udah ada info belum ya? Daniel Civi. Oh, ya. Civi yang waktu derby ini katanya ganti wasit utama ya, wasit utama Citra ya. Itu Civi kan ya? Iya kalau nggak salah. Oke teman-teman, demikian episode kali ini Buletin Milanello yang membahas tentang persiapan Milan menghadapi Lazio. Kita doakan semoga Milan akan menang, meraih 3 poin, berapapun skornya, yang penting Milan menang. Milan dapat 3 poin karena di dua laga berikutnya Milan akan menghadapi partai yang juga cukup berat, menghadapi Liverpool dan Juventus. Ya,
Oke, demikian episode kali ini untuk Buletin Milanilo. Sampai bertemu di buletin berikutnya. Terima kasih buat Kang Rijal sama Kang Dian. Ya, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Buat teman-teman yang ingin berpartisipasi bisa mengirim email ke blog@milanisi.org.id untuk gabung bersama kita di Buletin Milanilo, pembahasan atau episode yang akan datang. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.